Hai teman kita, balik lagi di podcast mulai dari Kita. Hari ini ada Jojo Hendrarto, Ada Miranti Wulandari. dan pasti kita hanya berdua. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan tamu kita hari ini, Miranti, Yes. sekarang ini kan lagi dalam kondisi wabah virus corona yang mendunia, termasuk juga di Indonesia yang kalau kita ingat-ingat nih, beberapa bulan ke belakang mungkin awal ada kasus itu di Indonesia di bulan Maret ya. Awalnya kita cuma 1-2 orang, tapi lama-lama peningkatannya jauh luar biasa sampai sekarang peningkatannya pun masih cukup signifikan. Yap. Dan pastinya yang namanya kesehatan itu menjadi sesuatu yang menjadi apa ya concern kita saat ini. Betul. Concern banyak orang. Bahkan ya kan? jadi investasi juga, Joan. Iya benar. Bahkan juga sekarang ini kalau seandainya kita misalkan kita ada sakit di luar atau mungkin bukan kita lah, orang rumah kita ada yang sakit tapi kita agak khawatir kan kalau untuk membawanya ke rumah sakit. Ya, ibaratnya kan itu kan menjadi kandangnya, menjadi pusatnya orang-orang yang sakit berkumpul. Otomatis kan untuk orang-orang yang imunitasnya rendah, imunitas lagi turun, pastinya mengkhawatirkan. Iya, Ya kan? Butuh apalagi nih. banyak nih rumah-rumah yang ada istilah-istilah OTG lah gitu kan Iya, ya. dan butuhlah buat kita-kita ini untuk keluarga, untuk orang-orang tercinta mendatangkan dokter ke rumah. Iya, lebih enak kan? gitu ya. Lebih enak, periksanya pun jadi nggak ngantri di Betul. rumah sakit, jadi nggak lama-lama, jadi lebih tidak khawatir dengan bertemu dengan banyak orang gitu kan. Dan nilai plusnya lebih nyaman. Iya. Di rumah sendiri jadi tahu kadar ini kayaknya steril kok rumah gue gitu. Betul. Nah sekarang ini kita nggak cuma berdua kayak tadi udah gue bilang ya, karena kita sekarang udah kedatangan co-founder dari Sehat dan juga ada Dokter Putra. Hai. Halo. Boleh dong kenalin dulu tadi Oh iya boleh dikenalkan. siapa aja nih hari ini yang Oke. ikut? Nama saya Dini Bramantia, saya adalah co-founder dan Chief Marketing Officer untuk Sehat. Saya hari ini bersama Dr. Putra Ya. yang merupakan Head of Medical Advisor di Sehat. Oke. Pas nih dua-duanya datang, kita bakal tanya-tanya secara intim Iya. lebih dalam. Tapi lagi. mungkin lebih ke arah sehatnya sendiri sih ya. Maksudnya ini mungkin banyak dari teman kita yang belum mengetahui sebenarnya sehat ini apa sih, Mas Denny boleh dijelasin Iya. dong? Oke, tadi kan ngobrol sedikit mengenai pandemi ya tadi ada Iya. intronya ya. Sebenarnya saat kita awal develop Sehat ini, kita sebenarnya tidak membayangkan dalam waktu dekat akan ada sesuatu yang pandemi yang sifatnya global seperti ini belum. Nggak ada bayangan lah gitu ya. Tapi justru tercetusnya Ya, sebelum pandemi itu sebelum, ada. sebelum. Jadi kita waktu itu kebetulan sama teman-teman ini kan sesama founder teman-teman ya. Itu kita ingin cari solusi lah ya yang memanfaatkan teknologi Ya. untuk berkontribusi terhadap problem-problem di Indonesia lah ya. Waktu itu kita lihat kesehatan adalah salah satu sektor yang problematik lah ya, sangat banyak problem macam-macam lah. Kusut lah kalau kita lihat nih kusut. Ya. Dari sisi sumber daya ya sangat terbatas ya Ya. Indonesia ya. Ya. Baik dokter, vaskes, dan lain-lain itu sangat terbatas. Plus distribusinya juga seperti semua masalah Indonesia fokusnya banyak ke Jakarta dan Jawa ya. Iya. Jadi kasihan nih orang-orang yang di luar Jakarta gitu ya. Kita mungkin nggak kebayang nih kalau di Jakarta ke dokter gampang ya. Iya. Ke depannya ada dokter 24 jam. Benar. Cuman kalau di luar Jawa nggak segampang itu. Mungkin gitu. harus melewati jalanan yang cukup jauh dan lain sebagainya aksesnya ya. Ya. Itu sangat dibutuhkan solusi yang basis teknologi ya. Jadi kita lihat teknologi itu sudah pada tahapan yang bisa membantu dan memberikan solusi supaya akses ke layanan kesehatan ini lebih bisa merata dan dinikmati oleh banyak orang dan lebih terjangkau. Ya. Karena distribusi yang kacau ini juga menciptakan ketidakefisienan dalam berbagai sektor ya, sektor farmasi, pelayanan vaskes macam-macam lah ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya harusnya bisa lebih terjangkau gitu ya. Nah itulah maka kita pikiran teknologi ini bisa membantu, jadi siapapun bisa dapat akses ya. Kadang-kadang juga kita bingung mau ketemu dokter siapa gitu ya. Iya. Jadi itu yang kita pikirkan waktu tahun 2018 kita bareng-bareng kita set up
perusahaannya, kemudian kita mulai develop sehingga tahun lalu mulai operasional. Oke. Ya, jadi itu saat ini kita memberikan layanan dokter visit, ya kan. Sebenarnya udah dari sebelum pandemi. Tujuannya supaya memudahkan dan memfasilitasi antara pasien dan dokter gitu kan ya. Oke. Jadi bisa cari dokter terdekat yang available, bisa order gitu kan ya. Nah, kemudian saat pandemi ternyata lebih penting lagi gitu kan. Karena Vaskes itu juga menjadi salah satu sentra penularan ya, bisa jadi ya. Karena bisa terjadi namanya hospital acquired infection gitu ya, infeksi virus gitu ya. Mungkin ke rumah sakit atau ke klinik tujuannya mau periksa, mau berobat gitu mungkin ya. cuman masalah agak alergi atau apa, kan itu nggak tahu juga kita sebelah kita atau pasien sebelumnya itu kan virus itu sangat, terutama COVID ini kan sangat mudah menyebar dan menular ya. Itu yang menyebabkan ternyata solusi ini bisa membantu mengurangi risiko tersebut gitu kan ya. Selain dokter visit kita juga ada teleconsultation, jadi masalah-masalah jadi bisa lewat telepon dan aplikasi, kita bisa chat dan telepon ya. Makanya kalau misalkan pasien yang sudah pernah mendapatkan layanan, misalkan udah pernah panggil dokter ya kan semua datanya terrekord ya di nah itu sebenarnya yang penting loh ya. Jadi kalau cuma minta resep aja atau cuma mau tahu obatnya aja ya nggak perlu panggil lagi, cukup dok tetap pakai obat yang ini bisa nggak ya dokter kan tinggal baca, oh si X dulu sakitnya ini obatnya ya bisa ini aja, atau misalkan dari sana dia dasarnya bisa melakukan konsultasi lah. Jadi tele pun lebih aman lagi karena sama sekali nggak ketemu. Karena kan kalau pada saat kita menggunakan sehat gitu dari yang basisnya itu dari aplikasi, di saat kita misalkan kita harus ganti dokter pun itu masih semuanya tercatat dengan baik gitu kan. Ya kadang yang jadi permasalahan kita adalah ketika kita dari dokter A ke dokter B, ya dokter B ini nggak tahu riwayat sakit kita tuh apa gitu kan. Pernah nggak dari rumah sakit X mungkin terus pindah rumah gitu ya, atau pindah kuliah gitu ya ke kota lain, sakit terpaksa ke rumah sakit lain kan ya? Iya benar. Nah itu kan data medical recordnya nggak ada di kita gitu ya. Padahal itu sebenarnya haknya pasien kan ya. Tidak tersimpan secara digital juga. Kadang-kadang kita juga lupa. Dulu saya dikasih obat apa ya dokter 2 tahun lalu itu itu kan susah ya. Tapi kalau dengan teknologi, balik lagi saya bilang teknologi itu kan sangat membantu ya. Dengan ada aplikasi ini kan, oh ya 2 tahun lalu saya dikasih obat ini sama dokter X gitu. Dokternya pun bisa mengakses itu. Jadi resiko-resiko misalkan alergi gitu kan yang dokter bisa tambahin ya. Kan kadang kalau dokter ngasih obat cuma dia nggak tahu ada histori itu bisa berbahaya contohnya. Jadi di aplikasi ini kan saat user beregistrasi itu juga sudah di data profile ataupun riwayat penyakitnya. Dan kalau sudah memakai jasa kesehatan yang ada di Sehat, datanya lebih banyak lagi gitu kan. Apakah dia konsultasi, panggil dokter, atau beli obat itu semua terrecord. Jadi memudahkan dokter maupun pasien untuk mencari jawaban atas masalah kesehatannya gitu ya. Ini unggulan banget ya Jod, maksudnya biasanya tuh kalau misalkan kita ibaratnya masih konvensional gitu kan, manual, kita harus visit ke dokter, belum nanti kena macet kalau misalkan ada yang urgent atau segala macam. Karena biasanya urgent orang beda-beda, ada urgent yang emang bener-bener kondisinya fatal atau urgentnya panik gitu kan ya. Misalkan lagi pandemi kayak gini tiba-tiba cuma batuk, pilek, demam, kayaknya baru 2 hari gitu ya, padahal demamnya nggak tinggi-tinggi banget, paling kayak cuman ya 38 atau berapa, tapi ternyata emang batuk flu biasa gitu. Atau misalkan demam karena apa, mungkin demam karena kangen karena di lockdown. Tapi bisa jadi kalau seandainya kita demam ataupun orang-orang menganggap paling cuma batuk atau pilek biasa, mungkin sekarang ini udah nggak bisa dengar biasa karena kan otomatis imun kita kan turun. Iya kan? Ya otomatis virus-virus lain pun akan lebih mudah untuk masuk. Betul gitu nggak sih, Dok? Iya dong. Benar kan? Tuh berarti maksudnya sekarang itu kita nggak bisa menyepelekan. Artinya walaupun udah palingan cuman, kalau ibaratnya zaman dulu sakit apapun pasti minum obatnya cuma teh manis, panas, sama kerokan gitu kan. Sekarang tuh nggak bisa tuh kayak gitu. Semua dibilang masuk angin, paling masuk angin, ujungnya kerokan. Sekarang udah nggak bisa tuh kayak gitu kan. Jadi lebih praktis sih. Iya benar.
lebih apa ya? Enaknya adalah ketika kita di rumah kita bisa konsultasi dengan orang yang memang sudah punya gelar dan predikat yang memang belajarnya soal itu, udah expert di bidangnya, juga, dan kita bisa dapat solusi dengan obat-obatan yang juga direkomendasikan dengan expertnya, jadi nggak salah minum, nggak salah pilih, nggak ngasal ibaratnya gitu. Ya, mungkin yang saya perlu catat juga tadi menyambung itu, kalau semua dokter yang praktek di Sehat itu memang terregistrasi dan mempunyai izin praktek gitu ya. Nah, itu yang penting. Itu penting karena bukan kita juga abal-abal artinya. makanya kita perlu medical advisor, kita ada juga. Ini kan medical advisor ini dokter putra. Dokter putra bertanggung jawab terhadap service quality. Oh wow. Jadi nggak bisa tuh dokter yang belum lulus atau mungkin izinnya udah dicabut ya itu Nggak yang bisa. kita Atau yang masih koas gitu ya. Nah, jadi memang itu ada proses yang kita jaga ya. Jadi itu karena itu penting karena di kesehatan. Tapi Mas, Sehat ini tuh namanya kan sebenarnya E-nya tuh double. Ya kan? SEEHAT. Kenapa E-nya harus double? Maksudnya jadinya kan kalau misalkan kita orang-orang awam mungkin ya ngebaca itu jadinya Sihat atau Sihat gitu kan? Kenapa Mas? Memang ada sedikit filosofinya sih itu yang memberikan nama ini kan sebenarnya founder kita si Pak Henry Sitomeyang ya. Jadi kalau dia sebenarnya Sihat, sebenarnya kita bilangnya sehat ya karena pertama sehat, kedua ada si dan head gitu loh. Dia ngeliatnya itu, si itu maksudnya melihat dan memonitor. Kalau head kan sifatnya melindungi gitu ya. Jadi filosofi dari Pak Henry itu seperti itu. Jadi kita memonitor dan melindungi lah untuk user kita. Tujuannya gitu. Kalau filosofi si dan head. Cuma kalau disambung jadi sehat. Jadi mirip lah. Ada plesetannya jadi sehat juga. Tapi agak penasaran juga sih dengan kondisi yang seperti sekarang ini kan otomatis menjadi sebuah kepentingan tersendiri untuk bisa ngecek kesehatan, apalagi kita nggak perlu datang ke rumah sakit. Dokter Putra, kira-kira nih sebenarnya selama pandemi ini ada apa aja sih yang biasa dikeluhkan sama orang-orang atau pengguna dari Sehat ini, apa aja sih penyakit-penyakitnya yang paling umum gitu? Oke, sebelumnya saya izin buka masker. Boleh Dok ya. Silakan. Ya, untuk masa pandemi kali ini tuh yang sering dikeluhkan sama pasien itu terutama ya, sering batuk, pilek, badan nyeri, dan demam sih, rata-rata seperti itu. Cuman yang saya lihat mereka itu lebih banyak panik dibandingkan mereka beneran sakit. Gitu. Lebih karena parno gitu Dok ya? Iya, benar. Jadi ngapain kita mesti langsung ke rumah sakit kalau misalkan sebenarnya kita dia bilang cuma panik. Dia bilang saya demam Dok. Oh, demamnya berapa? 36,8. Itu bukan demam. Tapi saya rasa demam Dok. Oh, ya kan buat apa gitu loh. Harus langsung ke rumah sakit gitu kan. Iya. Tapi kalau seandainya memang ya walaupun sebenarnya ada orang-orang seperti itu otomatis tetap akan dilayani oleh Sehat dong ya kan. Tapi kira-kira kalau seandainya orang-orang seperti itu tetap dikasih obat apa enggak Dok? Nah, jadi kalau misalkan dia seperti itu panik ya kan, itu kita harus lebih lebih berempati dengan pasien-pasien yang merasa dia demam, ya kan. Kita lebih mendengarkan gitu, lebih mendengarkan dengan baik dan apakah pasien-pasien ini benar-benar sakit atau tidak, kita harus lebih telah lebih dalam ya, gitu. Karena kalau panik doang, dokternya juga bingung karena biasanya nggak, kalau tadi kasusnya cuma demam 36,8 itu memang suhu normal ya Dok ya? Iya, normal. Tapi penasaran deh Dok, maksudnya gini, kalau seandainya kita kita naik transportasi umum atau kita masuk ke dalam mall, masuk ke dalam restoran, itu sekarang pakai termometer. Kemarin juga ramai kan, termometer itu membuat bla 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 segala macam. Tapi kalau di antara 3 termometer itu ada yang ditembak, ada yang termogan, ada yang di telinga, sama ada yang dijepit di tiak ya kan. Sebenarnya dari ketiga itu yang paling akurat tuh yang mana? Ya kalau misalkan kita yang lebih akurat itu menurut saya di ketiak. Oke ya, karena memang langsung bersentuhan dengan kulit, tapi itu tidak mungkin diterapkan di saat kondisi ini. Yang kedua, selain ketiak, yang lebih akurat dibanding antara termogan dan juga di telinga?
antara termogan dan telinga itu hampir sama. Oh, hampir sama. Soalnya pernah baca juga kata antara termogan dan juga telinga itu masih dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya ya. Iya. Jadi misalkan contohnya kalau misalkan kayak kakaknya itu sedang naik mobil gitu ya, AC ngadep terus tuh ke wajah. Otomatis jadi dingin. Iya. Oh iya, pantesan kemarin saya habis naik ojol. Tiba-tiba kok jadi panas banget bareng kita. Jadi panik. Makanya pakai helm kalau mau naik ojol. Apa aja kan suhu di Jakarta kan sejuk. Nggak mungkin jadinya kalau seandainya kita. Oke, Mira tadi ada yang bertanya lagi kerja dong, masa bengong? Belum dulu dong, Bapak pakai cerita-cerita ojol ya kan ya. Jadi dok kalau misalnya sekarang kayak gini, tadi kan pertama orang-orang yang datang atau mungkin konsultasi melalui sehat aplikasinya biasanya panik gitu kan ya. Nah selain dari kepanikan itu ada nggak dokter punya histori ketika ada pasien yang ternyata minta untuk visit dokter ke rumah itu biasanya karena penyakit apa sih dok? Ya, rata-rata kalau misalkan dia minta di visit ke rumah itu biasanya rata-rata ada yang diare gitu ya. Diare sudah 2 hari, dia sudah minum obat warung tetapi tidak sembuh juga gitu. Makanya dia memanggil dan dia khawatir gitu kan, khawatir dehidrasi ya kan. Jadi kita sampai harus ke pasien, kita melihat tingkat dehidrasi sampai mana nih. Tingkat dehidrasinya apakah hanya butuh direhidrasi yang secara minum atau harus diinfus gitu kan. Nah itu dokternya harus masuk harus ke cek langsung. Gitu. Kira-kira takutnya karena kalau lagi perjalanan kalau diare kan bingung ya. Tiba-tiba Maaf ya, kadang kalau misalnya orang diare kan agak-agak bimbang nih antara aduh ini mau buang angin apa buang yang lain ya gitu kan. Pas kita merasa mau buang angin ternyata yang lain ikut keluar. Agak menjijikan ya pembahasannya, tapi ini penting loh untuk dibahas gitu kan karena berhubungan dengan kesehatan. Betul. Nah, that's why itu dia tadi praktisi ada sehat ya, karena ketika ada penyakit-penyakit yang sebenarnya kayak gitu yang kita nggak bisa kemana-mana gitu kan ya. Jadi insecure sendiri juga kan kalau mau kemana-mana pun juga takut terjadi penyakit itu bisa linking ke tapi ini dok, dokter fisik. yang gue penasaran juga Mas Denny, sekarang ini sehat udah bisa diakses di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi Indonesia atau gimana? Oke. Jadi kita ini kan operating setahun terakhir ya. Setahun terakhir. Saat ini layanan kita itu tersedia di selain Jakarta dari kota-kota besar lainnya itu Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan dan Batam. Soon akan ada di Balikpapan. Ini soalnya kayak gini harus dikembangkan sampai seluruh pelosok-pelosok di Indonesia harus rencananya gitu karena memang balik lagi ke awal tadi ya, visi kita bahwa kita mau berkontribusi terhadap perbaikan layanan kesehatan di Indonesia. Itu yang kita pikirkan, dan mungkin juga kalau saya tambahkan lagi tadi, kenapa sih kita lihat dokter datang ke rumah itu salah satu yang dibutuhkan gitu ya. Pertama ya karena orang sakit ngapain muter-muter gitu kan ya. Ke rumah sakit bisa keluar orang lain gitu kan. Kalau ke rumah sakit itu pasti kelamaan konsultasinya apa antri ya? Ngantrinya. Oh iya asli. Gue pernah tuh sampai di rumah sakit, gue ngantri tuh udah sampai 8 jam dari gue subuh sampai jadi 15 menit. Itu membedakan. Iya. Kalau dari data kita nih, dokter-dokter yang datang itu bisa sampai 20-25 menit ya dok ya. Jadi sebenarnya dengan dia datang itu dia bisa memberikan konsultasi yang lebih detail ya, lebih komprehensif. Apalagi dia ngelihat nih, oh bapak, misalkan nih, bapak, oh ini saya ada apa? Oh iya bapak makan gorengan juga, misalkan gitu. Dia lihat bapak makanannya nggak sehat katanya, atau rumah bapak nih kayaknya cahayanya kurang, sirkulasi. Jadi dokter bisa melihat sendiri situasi dan lingkungan rumah, apakah ada kontribusi terhadap gangguan kesehatan tersebut gitu kan. Jadi dengan dokter datang, konsultasi lebih komprehensif dan dokter bisa ngasih masukan yang kedepannya bisa ada pencegahan gitu kan ya sebelum sakit. Ya mungkin bapak makan yang sehat,
mungkin juga sirkulasi diperbaiki, cahaya masuk ya. Jadi itu akan mencegah yang kita sebutnya preventif. Nah itu sebenarnya lebih bagus. Itu juga salah satu objektif kita sih untuk memberikan layanan. Ini dokter itu juga memberikan masukan, Pak, supaya besok nggak sakit lagi, sebaiknya gini saya lihat nih makanan Bapak kayak kurang sehat contohnya, atau rumahnya kurang cahaya. Bagus, benar lagi Pak. Karena kalau di rumah sakit kan mas-mas juga tidak terjaga, cenderung cepet-cepet kan. Benar. Gak enak sama yang pasien-pasiennya. Men, rumah bapak nggak ada ke timur, ke utara. Ya, ini pengen sih ternyata bukan ahli kesehatan. Jadi itu yang saya apa ya, yang kita pikirkan itu membantu supaya terjadi konsultasi yang lebih dalam. Ya, dan secara personal pun bisa istilahnya kadang kalau misalnya kita ngantri udah lama-lama udah lemas udah capek kayak udah nggak tahu deh pengen cepet selesai aja jadi nggak secara detail ditanyakan ke dokter. Di Indonesia itu dari statistik tingkat prevalensinya tinggi ya dok ya, permintaan bisa ini. Artinya apa? Dibanding negara-negara lain tingkat kesakitannya itu tinggi gitu. Berarti kan memang orang kita itu pengetahuan mengenai gimana gaya hidup yang sehat, gimana menjaga badan supaya, nah itu kurang gitu kan. Ya mungkin ya masalah pertama ya pasti tingkat pendidikan pasti ya, pendidikan dan penghasilan. Cuman juga dengan adanya edukasi ini kan itu bisa bantu sebenarnya. Iya. Ya kan. Lifestyle juga sih ya. Apalagi sekarang lagi masa-masa COVID gini, apa yang dilakukan sehat untuk apa ya, maksudnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, apakah menyediakan tes yang sekarang ini lagi dibuat oleh kontribusinya untuk gimana? prevensi COVID-19 ini apa? Memang dengan adanya pandemi ini kan pasti salah satu cara untuk memerangi dan memutus mata rantai adalah screening kan. Karena memang itu yang paling penting sehingga kita bisa menghentikan kalau ada suspek gitu ya, sehingga tidak terjadi penularan yang makin masif gitu ya. Sekarang banyak yang OTG. Iya, itu paling bahaya. Kenapa sih virus ini bahaya banget dibanding contoh Ebola gitu? Ebola sebenarnya mematikan, kalau udah kena ya udah nggak bisa kemana-mana gitu, udah sakit gitu kan. Tapi karena virus ini banyak OTG, dia nggak ngerasa sakit. Akhirnya dia kemana-mana, nyebar virus kemana-mana, itu yang paling bahaya. Apalagi kalau dia nggak pernah cek diri sendiri, gitu kan ya. Nah itu terjadi ya Jok ya. Berapa kali kita melakukan rapid test, banyak orang yang nggak sadar, Pak, saya positif. Ya kan, sering kali ya. Jadi hasilnya positif, hasilnya reaktif, cuma dia nggak tahu. Karena dia tidak merasakan gejala-gejala yang karena memang bukan dia masih muda. Screening yang awal itu penting dalam masa pandemi COVID-19. Tapi sekarang ini kan banyak banget tes-tesnya. Saya pernah nih ya di rapid test yang dipakai cetekan, yang di ujung jari. Itu selesai. Terus tadi juga saya baru dites juga dari kantor. Dari kantor tes rapid test yang diambil darahnya dari pembuluh darahnya langsung. Ada juga yang swab test yang benar-benar dimasukin kayak ketumbar panjang sampai ke hidung sama tenggorokannya. Dari kesemuanya, dari semua tes yang ada ini sebenarnya yang paling akurat yang mana dan yang paling kurang akurat secara presentasi itu gimana? Ya, jadi kalau misalkan untuk pemeriksaan si corona ini, itulah kenapa tadi rapid ya. Iya. Rapid itu untuk penscreeningan awal. Penscreeningan awal dalam suatu lingkungan, ya. Dalam satu lingkungan, siapa sih yang kira-kira reaktif di pemeriksaan rapidnya ini? Siapa sih yang positif? Nanti kalau misalkan dari ada yang positif, lanjut lagi ke pemeriksaan swab. Jadi bedanya kalau misalkan yang di rapid ini yang diperiksa adalah antibody, IgG dan IgM. Kalau misalkan si swab itu bisa dari hidung kan, kan sama dari mulut kerongkongan ya, nasofaring sama orofaring ya. Nah itu dia jelas langsung diperiksa si virus coronanya. Jadi langsung fokus ke virusnya. Ya, jadi kalau misalkan si rapid itu yang diperiksa adalah antibodinya, kalau misalkan si swab itu
virusnya. Melihat pemeriksaan. Oke, berarti itu sudah cukup menjawab bahwa swab test itu adalah yang paling akurat karena langsung fokus ke virusnya. Nah, kalau jenis rapid test sendiri dok kan ada dua. Nah, sebenarnya itu sama ya. Mau jenis merek rapid test apapun sama, tapi cuma cara pengambilannya saja yang berbeda. Yang satu papiler, pembuluh papiler, yang satu pembuluh darah vena gitu doang. Tapi sebenarnya sama aja ya. Keakuratannya pun sama aja. Iya, yang jelas kalau misalkan memang dari antara dia rapidnya itu vena maupun papiler, kalau dia positif ya tetap akan di Swab. gitu. Swab up tapi ya. Oh, Tapi penasarannya adalah apa bedanya antara negatif, reaktif dan juga positif? Maksudnya reaktif ini tuh apa? Karena kadang suka bingung kan, kok reaktif tapi langsung dirujuk ke Wisma Atlet misalkan. Apa yang membedakan antara reaktif dan juga positif? Jadi kalau misalkan di rapid itu kan dia ada yang tulisannya bukan hanya negatif sama positif sih sebenarnya, dia reaktif atau non reaktif gitu loh. Kalau misalkan yang seperti Mas yang bilang tadi, kenapa dirujuk? Ya dia pasti pertama dia reaktif, baik itu IgG maupun IgM-nya, dan dia ada gejala. Oh, justru karena ada gejala itu makanya dia menjadi reaktif. Enggak. Salah persepsi. Jadi kalau misalkan dia itu dengan IgG maupun IgM-nya dia reaktif, terus dia ada gejala, itulah yang akan kita prioritaskan untuk isolasi. Kalau misalkan dia OTG, ya kan tanpa gejala, nah, itu bisa sih sebenarnya mau isolasi di rumah maupun di Wisma Atlet bisa, gitu. Berarti memang kalau yang diprioritaskan untuk isolasi di Wisma Atlet atau rumah sakit itu adalah orang-orang yang mungkin juga punya penyakit bawaan, yang istilahnya ya mungkin udah cukup udah terlalu berusia atau apa punya penyakit bawaan yang memang harus butuh penanganan lebih lanjut gitu. Jadi kalau misalnya OTG lebih baik memang nggak masalah kalau seandainya melakukan isolasi mandiri. Ya, yang jelas tapi harus dia memastikan bahwa dia tidak kemana-mana. Nah itu dia kadang tuh suka bandel juga kan orang ya. Ya lebih baik dari Wisma Atlet kalau misalkan dia. Nah itulah sadar diri aja mendingan. Ya kadang makanya banyak yang punya karena ada opsi itu, jadi banyak mungkin yang merasa, aduh kayaknya kalau di Wisma Atlet kesannya gimana ya. Akhirnya memilih untuk ya udah saya isolasi mandiri aja, tapi kan udah berjanji dong pasti dokternya memastikan tapi benar ya. Istirahat di rumah nggak kemana-mana selama beberapa hari gitu kan ya. Tapi ternyata takutnya di dalam selama masa karantina yang mandiri ini tiba-tiba aduh kayaknya pengen ke minimarket nih gitu atau kemana jadi gimana nih dok kalau di rumah? Jadi kalau misalkan yang setahu saya pasien-pasien yang sudah terbukti reaktif rapid itu kan nanti kan diperiksa swab. Nah itu mereka ada yang mengontrol gitu, puskesmas wilayah rumahnya mereka akan mengontrol gitu, apakah mereka di rumah atau tidak di rumah, sama lingkungannya bagaimana gitu, itu harus dipastikan sama yang punya wilayah paskesnya apa, puskesmas. Dipantau. Apalagi DKI ketat. Benar. Oh jadi nggak bisa nih misalkan amin-aminnya ya lojot lo misalkan. Boleh kasih contohnya ke saya? Saya masih mau kerja. Oke, misalkan namanya Jody. Ini kan lojot doang. Misalkan tiba-tiba amin-aminnya nih ternyata reaktif dan harus karantina di rumah gitu ya. Terus ternyata pas dicek nih sama puskesmas wilayah rumahnya Jody ternyata dia nggak ada nih pas dicek. Kemana ya nih pasien saya? Itu apa sanksinya kalau kayak gitu? Denda? Itu semuanya saling kontribusi ya antara vaskesnya, puskesmas maupun yang punya wilayah RT RW, semuanya itu saling kontribusi untuk memantau. Jadi benar-benar dipantau, berarti nggak bisa kemana-mana aja. Tapi memang harus begitu sih. Jadi nggak bandel, harus nggak bandel. Stay at home itu maksudnya harus sampai 14 hari kan anjurannya. Setelah itu harus melakukan tes lagi sampai hasilnya negatif baru dia boleh beraktivitas lagi dengan protokol kesehatan pastinya. Tapi yang perlu dicatat adalah orang-orang yang udah positif pun masih bisa terkena positif lagi. Jadi kan kadang kayak orang kan ibaratnya udah pernah kena cacar nih, ntar gue udah sampai gede gue gak bakal kena cacar lagi. Ini bukan virus yang seperti itu. Jangan salah, orang kena cacar sekali juga bisa kena cacar beberapa kali. Bisa, iya. Saya kurang paham. Tahu, saya temen gue pernah kayak gitu. Tapi Mas Denny, sekarang ini Sehat kan jelas menyediakan layanan untuk rapid test juga di rumah ya.
Jadi kita saat ini layan kita itu pertama tadi ya dokter visit, kemudian apotek antar ya, jadi pesan obat, kemudian teleconsultation. Nah, untuk yang corporate atau B2B, kita ada tambahan rapid test tadi. Jadi untuk corporate ya. Jadi ya karena sifatnya biasanya karena kebutuhannya banyak, gitu kan, kita langsung melakukan di satu lokasi tertentu. Secara massal gitu. Jadi kalau untuk rapid dan swab PCR test kita lakukan B2B saat ini. Oke lah kalau gitu ini mungkin buat teman kita yang juga kantornya masih belum melakukan rapid test, cobalah untuk setidaknya screening awal dulu gitu kan ke diri kita, ke lingkungan sekitar kita, apakah sudah benar-benar aman atau enggak, karena kan sekarang daerah perkantoran adalah yang rawan. Iya, paling rawan karena kan kita dalam ruangan ber-AC dan lain sebagainya. Tertutup juga. Gak kena matahari. Nah, itu dia. Di diskon mataharinya. Iya. Nggak lucu guys, yuk. Udah kalau gitu. Jangan lupa juga dong kasih tahu ke teman kita dan juga yang lagi dengerin kalau mau lihat info-info lebih lanjutnya atau mau download kemana aja nih kalau pengen. Ada aplikasi soalnya kan ya? Saat ini memang aplikasi yang available saat ini baru di Android platformnya, karena kita baru setahun. Tapi akhir tahun akan mulai tersedia untuk pemakai iPhone ya. iOS ya. Jadi langsung aja ke Google Play buat download, registrasi dan langsung bisa dipakai. Jadi kalau misalkan memang member asuransi yang sudah bekerja sama dengan kita bisa langsung registrasi sebagai insurance member. Kalau yang non insurance bisa bayar pakai kartu kredit atau debit atau OVO. Udah ada ininya ya. Jadi memang cashless lah semuanya. Cashless benar. Karena ya uang juga kan salah satu media juga. Itu juga yang paling banyak menularkan virus ya uang. Memang uang itu berbahaya ya, bisa membutakan mata. Iya, semuanya, nggak cuma manusia tapi virus juga. Iya. Oke lah kalau begitu terima kasih Mas Denny dan juga Dr. Putra udah bersedia hadir, berbagi juga ke teman kita yang juga sekarang mungkin membutuhkan untuk ini ya konsultasi mungkin bisa, atau nanti mau rekomendasiin juga ke kantornya, atau mungkin dia punya usaha yang mungkin karyawan-karyawannya belum sempat di rapid test, mungkin bisa langsung aja cari tahu informasi lebih lanjutnya di Sehat, bukan sihat. Tapi ini double. Itu dia ya. Jangan lupa teman kita juga selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa untuk membawa hand sanitizer. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, rajin-rajin cuci tangan ya. Dan jaga jarak. Iya benar. Karena sehat mulai dari kita. Bye bye.